Selamat pagi, Shalom saudara. Perkenalkan saya Tri Widiarto. Kesempatan ini saudara mahasiswa kita akan bahas mata kuliah metode penelitian sosiologi antropologi. Baik. Sebelum kita bahas mata kuliah ini, silahkan Anda lihat silabinya. Nah, dalam silabi ini ada 4 hal yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah literasi dulu. Kita bahas literasi sekolah sebagai bagian dari hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat atau akademika di bidang pendidikan. Dengan literasi sekolah ini kita akan bisa memahami betapa pentingnya metodologi penelitian sosiologi antropologi ini, karena lewat mata kuliah ini sudah dilatih untuk bagaimana meneliti dan akhirnya menulis hasil penelitian Anda dalam wujud karya ilmiah, baik jurnal ataupun buku. Nah, itu semua adalah bagian dari literasi sekolah yang harus kita dukung dan kita support maupun kita laksanakan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada tujuan utama dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah Anda memahami materi secara teoritis tentang metode penelitian sosiologi antropologi. Untuk itu Anda harus memahami lebih dulu teori-teori tentang metodologi penelitian sosial. Sudah saya berikan bukunya pada Anda. Kemudian yang kedua, Anda harus memahami teori-teori konsep-konsep dari ilmu sosiologi dan ilmu antropologi yang sudah Anda terima tahun-tahun yang lampau dalam mata kuliah pengantar sosiologi dan pengantar antropologi. Bekal itu harus Anda pegang terus untuk masuk ke mata kuliah metodologi penelitian sosiologi antropologi ini. Yang kedua, Anda harus bisa mempraktekkan teori-teori dalam metodologi penelitian. Nanti pada akhirnya Anda harus mampu membuat suatu proposal penelitian untuk bidang sosiologi dan antropologi atau hubungannya. Jadi bisa penelitian sosiologi antropologi, bisa penelitian antropologi, bisa penelitian sosiologi dengan cabang-cabangnya. Bisa penelitian pendidikan sosiologi, pendidikan antropologi, atau kajian sosiologi antropologi, bisa. Anda bisa meneliti itu, membuat proposal itu sebagai tugas akhir dari perkuliahan ini. Perkuliahan ini nanti sifatnya itu praktis, lebih banyak praktisnya. Saya berikan sedikit teori yang sudah ada dalam buku-buku yang Anda terima, kemudian kita akan lakukan praktek membuat proposal, dimulai dari membuat judul, membuat rumusan masalah, dan seterusnya seperti dalam buku yang sudah Anda terima. Oleh karena itu, Anda harus siapkan dulu sebelum dimulai. Ada beberapa buku yang sudah saya wajibkan, dan itu sudah Anda terima semua pada waktu Anda belum kuliah ini. Pada waktu Anda kuliah sosiologi antropologi sudah mendapatkan buku itu. Secara jelas saya tunjukkan bukunya. Kebetulan saya tulis sendiri, saudara. Yang pertama adalah pengantar sosiologi. Pengantar sosiologi ini. Pengantar sosiologi ini. Nah, pengantar sosiologi ini saya buat sendiri, buku kecil ini. Ini sebagai buku wajib pada waktu Anda mengambil mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, itu harus Anda pahami terus, supaya Anda bisa memahami dasar-dasar sosiologi untuk membuat proposal penelitian bidang sosiologi. Yang kedua adalah ini, buku ini. Buku pengantar antropologi budaya, ini saya tulis juga, buku kecil ini. Nah, buku ini harus Anda pahami juga. Anda sudah lulus mata kuliah ini pastinya. Nah, ini harus Anda pahami untuk bisa membuat proposal penelitian bidang sosiologi dan antropologi, atau antropologi saja nanti, terserah pilihan Anda dalam membuat proposal penelitian. Dua buku itu harus Anda pahami, baik yang sosiologi maupun yang
antropologi. Dan yang terakhir sudah saya bagi ke Anda, yaitu buku metode penelitian sosial, ya, metode penelitian ilmiah yang sudah saya bagi lewat soft copy, sudah saya kirim pada Anda, ya, kaitannya dengan literasi sekolah. Jadi ada 3 buku itu yang harus Anda pahami dalam membahas mata kuliah metodologi penelitian sosial antropologi. Terus saudara ya, baik. Nah, sekarang kita akan masuk yang pertama tentang literasi sekolah dulu, saudara. Bisa Anda lihat materinya ya. Kita akan lihat literasi sekolah dulu. Oke, saudara. Jadi kita lihat seperti ini. Saya siapkan dulu ini. Baik ya. Ya. Anda sebagai mahasiswa, ini sebenarnya bagian dari akademika kampus, bagian dari akademika sekolah. Ya. Nah, sekolah itu memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kreativitas siswa dan guru, dosen dan mahasiswa. Ya, yaitu dengan cara salah satunya adalah cara meningkatkan literasi sekolah. Ya, sebab bangsa Indonesia ini, saudara, tertinggal jauh di bidang literasi sekolah, khususnya di dalam penulisan jurnal. Karena ada nanti sebelum lulus S1 diwajibkan oleh program studi menulis jurnal penelitian, hasil penelitian Anda. Nah, karena itu jurnal ini menjadi salah satu bagian penting dalam literasi sekolah. Saudara, Indonesia, negara kita ini tertinggal jauh dari segi, ini saya ngomong masalah kuantitas dulu, jumlah jurnal yang diterbitkan itu sangat tertinggal jauh dibanding dengan negara tetangga kita, negara Malaysia, saudara. Malaysia negara kecil itu cukup tinggi karya jurnalnya oleh masyarakat di Malaysia. Bahkan data-data tahun 2014 kita hanya sepertiga dari Malaysia jumlah penulisan jurnalnya. Padahal penduduk kita lebih banyak, saudara. Artinya apa? Simpulannya bahwa kita masih tertinggal jauh di bidang penulisan jurnal. Jurnal bagian dari literasi sekolah, literasi kampus, dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus belajar membuat jurnal. Salah satu caranya adalah Anda harus belajar mata kuliah ini, metodologi penelitian sosiologi dan antropologi. Itu, saudara ya. Baik, itu hubungannya. Saudara, apalagi pada era globalisasi ini, ya, ini literasi menjadi suatu keharusan. Karena apa? Karena kompetensi kita harus ditingkatkan dalam menghadapi globalisasi. Anda sebagai guru atau calon guru ini harus ditingkatkan kemampuan dalam menulis. Salah satunya dengan meneliti, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, mengapa, saudara? Karena dengan Anda menulis, dengan Anda meneliti, ini sebenarnya contoh bagaimana mencerdaskan cara berpikir masyarakat dengan cara kritis, dengan cara inovatif, lewat tulisan dan penelitian. Kalau ada bisa seperti itu, pada gilirannya masyarakat akan mencontoh Anda, meniru Anda kreativitasnya, sehingga maju bangsa Indonesia. Nah, ini pentingnya literasi sekolah, literasi pendidikan bagi bangsa Indonesia yang sedang dalam era globalisasi ini. Ya, saudara ya. Jadi ini penting sekali bagi kita bersama. Saudara, ada lagi suatu teori, saudara. Pembelajaran Anda, nanti Anda menjadi guru, saya sudah jadi guru ini ya, itu sebaiknya basicnya, dasarnya itu lewat penelitian, bukan hanya lewat hal-hal yang belum pernah menjadikan pengalaman bagi guru itu. Misalkan saudara menulis tentang masyarakat perkotaan di Indonesia, atau lebih skop kecil ya, masyarakat perkotaan di kota Semarang. Ya, Anda kalau hanya membaca buku dan mengajar kepada siswa Anda, ya boleh, tapi itu kurang bisa mengenal, saudara.
Lain halnya jika Anda pernah meneliti tentang perubahan pola hidup masyarakat Semarang dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri. Nah, Anda pernah meneliti itu, Anda pernah menulis itu dalam satu jurnal atau buku, dan Anda ajarkan kepada siswa Anda, ini jauh lebih bagus daripada Anda sekedar Anda membaca buku orang lain. Nah, karena itu, basic dari pembelajaran kita sebaiknya lewat riset, lewat penelitian. Nah, saudara, mata kuliah ini kita desain supaya Anda mampu membuat proposal penelitian. Kemudian, secara sederhana saja, Anda aplikasikan lewat hasil penelitian Anda. Nanti akan kita pilih, saudara, yang memang layak masuk jurnal, saya terbitkan dalam suatu jurnal. Nah, kebetulan saya mengelola 4 jurnal ilmiah. Ya, nanti saya pilih yang terbagus dari hasil penelitian Anda dan Anda jabarkan dalam suatu bentuk jurnal. Ya, nanti yang lolos akan saya pilih, saya masukkan dalam jurnal ilmiah yang saya kelola. Jadi Anda punya kesempatan untuk nulis dalam jurnal lewat mata kuliah metodologi, penelitian, sosiologi, dan antropologi ini. Baik, saudara, saya masih membahas untuk pengantar ini ya. Saya masih membahas tentang literasi sekolah dulu, saudara, supaya kita bisa memahami betapa pentingnya literasi sekolah ini bagi bangsa Indonesia, saudara. Ya, baik, saudara. Ini, saudara, ya, guru atau dosen atau mahasiswa calon guru ya, ini sebagai tiang utama dalam penalaran daya pikir siswa atau mahasiswa. Nah, karena itu guru ini atau mahasiswa ya harus menjadi guru yang profesional, benar-benar profesional. Mahasiswa yang benar-benar profesional dalam kegiatan literasi. Karena tulang punggung itu ada pada Anda, saudara mahasiswa, dan saya sebagai guru. Tulang punggung dari berpikir kritis itu ada pada mahasiswa, guru, dosen yang paling utama. Tentu semua, tapi paling utama tokoh-tokohnya adalah guru, mahasiswa, dan ya dosen, guru sama ya menjadi tulang punggung dalam berpikir kritis. Kalau seorang guru, mahasiswa tidak berpikir kritis, bisa dibayangkan bagaimana masyarakat kita. Tentu masyarakat yang tidak kritis, sehingga ini pembangunan kita akan terhambat. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa seorang mahasiswa, seorang guru, dosen harus berpikir kritis. Lewat apa berpikir kritis? Lewat kegiatan membaca, menulis. Itu dua hal yang paling utama dalam literasi. Ya, untuk bisa menulis, kita harus membaca dan perlu penelitian singkat, penelitian sederhana, nggak ada masalah, lihat sederhana aja. Ya, nah, untuk bisa penelitian, Anda harus bisa memahami metodologi penelitiannya. Nah, ini 3 hal ini menjadi bagian yang saling terkait, saudara. Membaca, Anda paham metodologinya, Anda penelitian, menulis. Nah, ini 3 hal ini atau 4 hal ini ya menjadi tiang utama bagaimana kita mengasah kreativitas kita, mengasah kekritisan kita dalam menjalani kehidupan sebagai akademika, sebagai orang yang ahli di bidang pendidikan, sebagai tulang punggung dari literasi sekolah. Itu ya, dan itu yang saya ulangi lagi, betapa pentingnya karya tulis ini dalam suatu pemikiran utama Anda. Jadi Anda harus pahami buku ini yang saya buat itu, yang saya kirim pada Anda, ya, tentang metodologi penelitian sosial antropologi dalam kajian literasi sekolah. Itu harus Anda pahami benar. Sudah saya kirim ke file Anda, ya. Oke, saudara. Yang kedua adalah guru dan tugas profesionalitasnya. Guru dan tugas profesionalnya. Ya, nah, guru itu berarti Anda sudah ada menjadi guru, bahkan Anda sudah calon guru, itu adalah Anda dan saya. Kita bersama ini adalah guru. Guru adalah profesi yang profesional.
Nah, bagaimana kita bisa menerapkan profesionalitas guru itu? Nah, ini saudara, coba perhatikan materinya, ya. Nah, pekerjaan guru ini adalah pekerjaan profesional. Sebagai pekerja profesional, guru harus memiliki beberapa kompetensi. Ya, nah ini ada dalam mata kuliah pengantar pendidikan, ya. Tapi tidak usah saya bahas di sini. Tapi artinya Anda harus memiliki kompetensi sebagai pendidik. Nah, salah satu kompetensinya yang paling utama adalah prinsip akademik ini adalah Anda menerapkan literasi sekolah. Anda terlibat dalam literasi sekolah, harus aktif melakukan literasi sekolah. Anda nggak bisa hanya menyuruh siswa kita. Saya nggak bisa menyuruh Anda untuk melakukan literasi kalau saya sendiri nggak melakukan. Saya melakukan, saudara. Saya menulis jurnal, saya menulis buku juga. Ini sebagai contoh bahwa saya aktif juga sebagai dosen, harus profesional, membuat jurnal, membuat buku, dan seterusnya. Nah, ini harus Anda sadari. Jadi nggak bisa mahasiswa, saya nggak menulis, saya nggak bisa menulis. Jangan jadi mahasiswa kalau Anda berpikir seperti itu. Anda harus menulis, apalagi nanti masa FKIP, apalagi masa prodi sejarah. Aduh, sejarah ini bidang yang sangat luar biasa, luas sekali, bisa Anda dalami, bisa memahami antropologi, bisa memahami sosiologi, budaya, dan hubungannya. Ya, ini harus Anda pahami secara bersama-sama untuk bisa lebih baik lagi, ya. Nah, ini mahasiswa sebagai profesional atau guru tadi harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya itu, supaya tugas-tugas Anda tadi menjadi efektif dan efisien. Harus profesional, ya. Apa yang menjadi tugas Anda adalah salah satunya adalah dengan penelitian dan penulisan. Ya, ini ada tugas profesi Anda yang harus Anda lakukan dengan baik. Nah, ya. Ada satu tokoh yang bernama Emanuela Handriani. Coba nanti cek di Google, ya. Emanuela Handriani menjelaskan bahwa belajar yang paling penting adalah dengan penelitian. Belajar yang paling utama adalah praktek. Perubahan pola hidup, praktek. Tidak menghafal, tidak hanya mengerti, tapi bisa menerapkan apa yang menjadi hal baru dalam pembelajaran itu. Artinya, seorang guru, seorang mahasiswa itu harus selalu mengadakan penelitian. Sederhana, jangan menjadi momok penelitian itu. Sangat sederhana aja penelitian itu, sederhana, ya. Tapi Anda bisa mulai melakukan penelitian sederhana itu, ya. Bapak dulu punya dosen luar biasa ini, ya, ahli ilmu sosial. Namanya, ini sudah almarhum lama, ya, Bapak Nathanael Daljuni. Nah, semua orang tahu itu. Semua yang belajar ilmu sosial akan tahu. Beliau ini hidupnya itu hanya untuk meneliti dan menulis. Sudah ada ratusan buku yang ditulis beliau. Yang paling utama adalah dasar-dasar ilmu sosial, ya, ilmu sosial, dasar IPS. Ini beliau menjelaskan bahwa setiap hari lingkungan kita apapun itu adalah topik-topik penelitian, saudara. Saya banyak mengambil mata kuliahnya karena saya dulu pernah mengambil karena pada waktu saya kuliah S1 di UKSW itu, ya, saya mengambil minor geografi. Beliau seorang geografi sosial. Jadi saya mengambil mata kuliah beliau itu lebih dari 10 mata kuliah. Jadi saya paham benar. Dan saya dekat dengan beliau ini, ya. Nah, sebagai contoh, saudara, sebagai contoh konkret, saudara. Ini, beliau mengatakan gini. Pada waktu jalan-jalan ke pasar, ya, lalu beliau melihat orang hilir mudik di pasar itu sebenarnya apa yang ingin dia lakukan, ya. Dengan simpel, beliau bertanya kepada
orang-orang di pasar itu bertanya, mau kemana? Jawabannya mau ke sini, tujuannya ini, mau kemana? Ya, 20 orang ditanya dalam waktu mungkin hanya 10 menit, Anda sudah bisa menyimpulkan tujuan utama apa sebenarnya orang di pasar ini. Nah, fakta-fakta, bukti-bukti ini, ya, simpulan sementara ini, analisis ini kemudian dibawa ke rumah, diteliti dengan menggunakan metodologi pasti, ya, sederhana. Sudah jadi suatu penelitian sosial. Nah, ini masuk dalam sosiologi itu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa penelitian itu pasti harus sulit, harus dengan kajian yang rumit, tidak. Sederhana pun boleh, bisa, sepanjang menggunakan kaidah-kaidah metodologi penelitian yang benar, meskipun sederhana. Jurnal itu hanya 10 lembar, saudara. 10 lembar maksimal ini, 10 lembar kuarto, spasi 1,5. Jadi sedikit sekali, tipis. Sudah menjadi hasil penelitian. Sederhana apapun bisa dilakukan. Saudara ya, saya ingin menekankan terus bahwa Anda harus menggunakan pikiran Anda untuk menulis dan meneliti. Menulis dan meneliti ini menjadi hal yang penting. Ya. Nah, dari ini semua sebenarnya faktor guru, faktor mahasiswa yang bisa menggerakkan proses penelitian ini, proses penulisan ini menjadi memasyarakat, menjadi kebiasaan yang baik bagi masyarakat Indonesia, harus dimulai dari mahasiswa, dari guru, dari dosen, tentu dari peneliti-peneliti senior yang sudah luar biasa. Nah, ini ya, Anda nanti sebagai peneliti pemula, jadi jangan berharap harus tinggi-tinggi yang Anda kerjakan, tidak. Cara nanti sederhana. Ya, sederhana aja. Ya. Nah, nanti saudara, pertemuan berikutnya besok, saya hanya ingin memberikan cara sederhana, misalnya tentang bagaimana menyusun rancangan penelitian, bagaimana membuat tema penelitian, bagaimana cara membuat judul penelitian, dan sebagainya. Apa cara-cara membuat judul itu. Kemudian secara khusus nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat tulisan jurnal ilmiah. Nah, saya sudah pengalaman memberikan pelatihan seperti itu. Jadi Anda nanti bisa saya berikan, saya keluarkan cara-cara kami. Dan nanti saya berikan contoh-contoh jurnal yang sudah ada. Anda bisa lihat di web dan sebagainya. Ya. Nah, pengantar ini saya hanya membahas tentang metodologinya, tentang silabinya, buku-buku yang sudah Anda pelajari, ya, kemudian tujuannya apa perkuliahan ini, dan yang paling utama, mahasiswa adalah agen perubahan di bidang penelitian dan membaca dan menulis. Ya, Anda perlu membaca buku-buku, perlu menulis, perlu mempelajari metodologi, perlu meneliti dan dituangkan dalam wujud jurnal dan seterusnya. Sederhana saja. Tuntutan saya sederhana. Anda masih S1 ya. Saya tidak menuntut seperti tesis ataupun disertasi, tapi penelitian sederhana yang bisa dituangkan dalam tulisan dan yang bagus saya masukkan dalam jurnal. Itu aja sudah cukup. Ya. Kenapa harus dibuat sulit mata kuliah metodologi? Kalau bisa lebih mudah, kita buat yang simple supaya Anda bisa mudah dan mampu melakukan dengan baik. Ya, jadi inti perkuliahannya adalah pertama adalah kita bahas literasinya, sudah pertemuan kali ini. Kemudian besok masih teori pembuatan metodologinya, kemudian praktek membuat proposal penelitian, dan yang terakhir yang terakhir penelitiannya tulis secara sederhana 10 lembar aja, masuk dalam jurnal. Saya bantu dalam pemuatan dalam jurnalnya. Saya rekam ini ada 16 mahasiswa ya, paling tidak ada 3 mahasiswa yang bisa lolos dalam jurnal ilmiah akan saya terbitkan. Itu pasti. Ya, jadi Anda bisa mempersiapkan dengan baik. Oke. Pertemuan pertama kita bahas tentang pengantarnya dulu, tentang silabinya, buku sumbernya seperti itu, tugasnya ya.
Nah, kemudian Anda baca lagi. Yang pertama, baca buku yang saya tulis tadi, Metodologi Penelitian Sosiologi Antropologi. Ya, yang kedua, pengantar antropologi. Anda pahami lagi karena di situ dasar ilmunya. Yang ketiga, buku pengantar sosiologi. Anda pahami juga. Setelah Anda paham semua, 1 minggu ini saya minta Anda memahami itu semua dulu. Ya, 3 buku yang Anda pahami sungguh-sungguh. Minggu depan saya akan lanjutkan langsung ke teori metodologinya. Cukup 2 kali pertemuan. Pertemuan ketiga langsung kita praktek membuat proposal penelitiannya. Itu ya. Baik. Ya, sebelum diakhiri, saya memberikan 1 tugas, saudara. 1 tugas saja. Anda tulis dalam cukup 1 lembar aja, 1 lembar folio, spasinya 1,5 ya. Ya, tugasnya adalah jelaskan manfaat literasi sekolah ini bagi bangsa Indonesia, bagi perkembangan bangsa Indonesia, ya. Jadi manfaat literasi sekolah ini, kegiatan literasi sekolah ini bagi perkembangan bangsa Indonesia secara umum. Ya, ini pertanyaan terbuka sekali. Anda bisa mengambil secara bidang pendidikan, bidang sosial, bidang budaya, terserah. Saya ingin melihat bagaimana kemampuan Anda menulis awal dulu ini. Ya, baik. Saya beri waktu untuk menulis ini dalam waktu 4 hari. Jadi ini hari Selasa, ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu ini Anda kumpulkan ya melalui email yang sudah saya bagi kepada Anda. Oke, saudara, ya, selamat belajar. Jangan sampai malas. Kita semangat terus untuk belajar meskipun di era pandemi Corona ini, ya, tetap belajar. Tuhan memberkati. Amin.